Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Dan akhirnya chapter 1088 yang kita tunggu-tunggu telah hadir. Dan di sini pun terungkap, jika pahlawan legendaris Garp tidaklah salah pada saat mengajar para marinir baru. Tetapi di chapter kali ini Garp langsung memberikan contoh untuk para pahlawan muda. Chapter kali ini diberi judul pelajaran terakhir. Dan chapter pun diawali dengan menampilkan color sprite dari serial spesial One Piece live action. Di situ kita bisa melihat seperti Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji di depan dalam pose bertarung. Dan kita juga diperlihatkan wajah Shanks, Koby, Buggy, Kuro, Garp, Mihawk, Arlong, dan Krieg atau Smoker di latar belakang. Dan tertulis kalimat, Tomorrow Studio X Netflix, juga muncul dalam color sprite. Chapter 1088 ini dimulai dengan menampilkan kilas balik di Marineford lama. Monkey D. Garp sedang mengajar kelas untuk para marinir angkatan laut baru. Terlihat Koby juga masuk di dalam kelas tersebut, dan ini adalah pelajaran pertamanya. Dan dia memiliki penampilan yang sama dengan di alur East Blue. Dan kemudian Monkey D. Garp mengajukan pertanyaan kepada anak-anak di kelas tersebut. Pertanyaannya adalah, jika satu bayi dan satu orang tua terdampar di sebuah pulau, dan kau memiliki perahu yang hanya dapat menampung 2 orang, siapa yang akan kau selamatkan? Dan Koby pun menjawab, saya akan turun sendiri dari perahu, jadi keduanya bisa hidup. Mendengar hal tersebut Garp bukanlah senang tetapi malah marah. Garp pun melempar kapur ke arah Koby. Dan Garp memarahi, kau salah. Lagi pula orang tua itu tidak punya banyak waktu lagi, jadi biarkan saja dia mati saja. Dan lalu Garp mengatakan, mengapa kalian semua mau menjadi angkatan laut? Bukankah itu untuk melindungi masa depan rakyat? Bukankah kau dan bayinya memiliki masa depan yang panjang dan tahun yang lebih banyak daripada orang tua itu? Jadi kaulah dan bayinya yang harus terus hidup, ucap Garp. Sebuah pesan yang sangat dalam. Generasi mudalah yang masih memiliki banyak waktu untuk sebuah masa depan yang panjang. Dan kita kembali ke cerita, dan setelah mengajar para angkatan laut muda, Garp pun dimarahi oleh seorang instruktur angkatan laut. Dia meminta Garp untuk tidak pernah mengajarkan hal seperti itu lagi. Menurutnya, karena semua kehidupan manusia adalah sama berharganya. Namun Garp pun tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dan Monkey D. Garp pun menjawab, masa depan kaum muda, tidaklah terbatas. Kemudian kita beralih tampak sebuah kilas balik lain di Amazon Lily, setelah insiden Boa Hancock beberapa hari lalu. Blackbeard setuju untuk meninggalkan Amazon Lily, namun dia meminta membawa 800 angkatan laut dan sebuah kapal perang bersamanya. Vice Admiral Wakil Laksamana Yamakaji hanya berdiri dan menonton karena markas besar angkatan laut tidak memberikan izin untuk melawan Yonkou. Namun, di sini Koby maju dan menawarkan Blackbeard untuk membawanya sebagai tawanan, dan sebagai ganti anak buahnya. Dan Vice Admiral Laksamana Yamakaji pun mengizinkannya melakukannya, karena Koby adalah anggota SWAT. Dan seperti yang kita semuanya tahu dan sama seperti yang telah dijelaskan Aokiji Kuzan, jika anggota SWAT dibebaskan untuk mengabaikan semua perintah apapun dari pemerintahan dan mereka bebas memilih dan mereka juga bebas bertindak dan bergerak semaunya, dengan catatan, jika terjadi sesuatu yang di luar dari kepemerintahan, pemerintah pusat pun tidak akan bertanggung jawab bahkan tidak akan membantunya. Dan cerita pun kembali ke masa sekarang. Dalam chapter ini, anggota SWAT dan semua orang di kapal perang Garp panik. Mereka semua berusaha menyerang dan menembak tangan raksasa yang merupakan kekuatan dari buah iblis Blackbeard Alvalo Pizarro, yang memang mengarahkannya ke kapal perang milik Garp, yang berisi angkatan laut dan anggota SWAT dan para tahanan dan para marinir, yang baru saja dibebaskannya. Namun semua upaya yang mereka lakukan tidak bisa menghentikannya. Dan sementara itu di lain sisi Koby mengatakan, jika tangan itu sampai mencapai kapal, maka ratusan nyawa akan hilang. Apa yang harus kita lakukan Vice Admiral Garp, ucap Koby. Dan Garp pun menjawab, kalau ada kalian bertiga, maka nyawa mereka pun pasti bisa diselamatkan. Kemudian Garp memberikan perintah kepada masing-masing mereka. Dan di sini Garp mulai menyusun rencana. Garp pun menjelaskannya, Koby.
Aku akan membuatkan celah untuk mereka. Dan kau harus menghancurkan tangan raksasa itu. Dan kau Grus, kau harus melindungi kapal perang dari puing-puing yang akan terjatuh, yang akan menimpa kapal. Dan kau Helmeppo, kau harus melindungi Koby dan juga Grus. Koby pun terkejut, dan Koby pun berkata, aku tidak bisa menghancurkan sesuatu sebesar itu. Sesuatu itu adalah yang tertuju pada tangan raksasa yang akan menyerang kapal perang milik Garp. Sebelum Koby selesai berbicara, Garp memotongnya. Garp mengatakan, dalam pertempuran, keputusan harus dibuat dalam waktu singkat atau sekejap. Lalu ketiganya mau tidak mau pun harus segera bergerak sesuai perintah atasan dan sesuai rencana Garp. Dan para perompak pun tertawa, melihat Koby, Helmeppo, dan Grus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Garp. Grus bertanya kepada Koby mengapa Garp mempercayakan kau untuk menghancurkan tangan raksasa itu. Dia bertanya, apakah kau memiliki bom atau semacamnya Koby, untuk menghancurkan tangan raksasa itu? Koby menjawab aku tidak punya senjata apapun, tapi aku akan mencoba melakukan sesuatu. Dan benar saja bajak laut pun mulai menyerang menembaki mereka. Dan Helmeppo melompat dengan cepat dan memblokir peluru-peluru dengan pedangnya dan Helmeppo pun sempat terjebak dalam ledakan. Dan Garp berdiri dan menghadap Kuzan. Dan dia meninju Kuzan ke tanah, dan Garp pun bergerak sangat cepat, sehingga Kuzan terkejut. Lalu Garp menggunakan atap untuk melompat ke arah tengkorak dan menyerangnya. Garp pun berteriak sambil meluncurkan tinjunya, Galaxy Devate. Dan Avalo Pizarro pun berteriak kesakitan. Dan Garp yang menggunakan serangan dahsyat dan serangan tersebut mampu membelah tengkorak Alvaro menjadi dua, dan membuat tubuh asli Pizarro terluka parah, dan menyebabkan darah keluar dari kepalanya. Grus dan Koby pun mengikuti Garp. Grus pun bertanya lagi, apa yang akan kamu lakukan, Koby? Koby menjawab, aku tidak akan membiarkannya tangan itu menjatuhi kapal. Koby pun kemudian melompat ke udara, menghadap ke tangan raksasa Pizarro. Pizarro pun masih merasakan kesakitan, tapi dia masih bisa bergerak. Dan dia pun berusaha mengayunkan tangannya ke bawah untuk menghancurkan kapal perang Garp sebagai upaya balas dendam. Kemudian kilas balik lainnya dimulai, kembali ke masa ketika Koby dan Helmeppo pertama kali bergabung dengan Angkatan Laut. Kita melihat Garp dan Helmeppo berbicara di lapangan latihan yang terlihat di cover story. Garp menyadari dan memperhatikan bahwa Koby berhasil berkembang dengan sangat cepat, tetapi dia memiliki jumlah luka yang tidak normal di tangan dan bahunya. Helmeppo mengatakan Koby tidak ingin dia memberitahu siapapun, tetapi faktanya Koby tahu, dia memiliki keterampilan bertarung yang lebih sedikit daripada orang normal. Jadi untuk mengimbanginya, dia perlu berlatih 100-200 kali lebih keras dari orang lain. Helmeppo juga mengatakan bahwa Koby telah berlatih secara rahasia setiap malam dengan meninju samsak kapal perang Garp. Panel beralih ke masa sekarang, Monkey D. Garp pun tersenyum sambil mengingat pelatihan itu. Dan semua para perompak pun menertawakan Koby, dan mengatakan dia tidak mungkin bisa menghentikan tangan raksasa itu. Para perompak pun juga mengatakan gelar pahlawan pasti sudah ada di kepalanya. Koby pun melompat, aku akan menyerang tangan raksasa itu. Jika aku tidak bisa melakukan ini, semua orang akan mati karena aku. Koby pun berteriak sambil melompat dan mengarahkan pukulannya ke arah tangan raksasa milik Avalo dan mengeluarkan teknik, Honesty, Impact. Dan Avalo Pizarro pun berteriak. Koby meninju dan menghancurkan seluruh lengan raksasa dalam halaman ganda yang epik. Dan tampak petir hitam dari dampak serangannya. Kita melihat bahwa Avalo Pizarro berteriak kesakitan saat lengan aslinya patah. Dan Garp pun tertawa sampai menangis, sementara Helmeppo dan Grus terkejut. Grus menggunakan teknik yang disebut jaringan tanah liat, untuk membuat jaring tanah liat raksasa untuk menghentikan batu yang berjatuhan dan menyelamatkan kapal perang Garp. Dan Koby, Helmeppo, dan Grus berakhir dengan selamat di kapal perang, sementara Garp memanggil semua orang di kapal perang dengan denden musi. Garp berkata, kalian semua, maju dengan kecepatan penuh dan berlayar menjauh dari Pulau Hachinosu, sekarang juga. Dan Garp pun mengatakan, aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Misi kita sudah selesai, dan keselamatan kalian adalah hal yang paling penting. Koby menangis dan menyuruh kapal untuk kembali, tapi Grus menghentikannya, dan dia juga menangis. Dan Garp melanjutkan, kata-katanya, kalian semua adalah masa depan Angkatan Laut. Dalam halaman ganda terakhir,
Garp tergeletak di tanah dengan bilah es tertusuk di dadanya. Dan dia dikelilingi oleh para komandan bajak laut Kurohige dan Kusan. Dan Garp pun masih bisa tertawa saat es menyebar dari lukanya. Fans para pembaca melihat wajah Kusan tetapi matanya tersembunyi, membuat ekspresinya tidak diketahui. Narator, di surat kabar keesokan harinya, berita yang dilaporkan ke seluruh dunia adalah pahlawan muda Koby, kembali dengan selamat. Dan, Garp pahlawan legendaris, menghilang di Hachinosu di Pulau Bajak Laut. Dan setelah itu diberitahukan jika Yonkou Straw Hat Luffy, mengambil Pulau Eget sebagai bentengnya. Di panel terakhir chapter ini, kita melihat bahwa kapal angkatan laut tiba di Pulau Eget akhir chapter istirahat, dan minggu depan libur. Lah begitulah chapter epic kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada narasi-narasi yang kurang akurat ataupun kurang berkenan. Mohon maaf.